Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bulan Ramadan, saudaraku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang hubungannya dengan seseorang manusia pilihan atau satwa peningit, dengan judulnya Satwa Peningit Menunggu Bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dan tanpa batas ketika kita mengimami sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Saudaraku semuanya, diserahnya mulai Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu, tentang satwa peningit yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Apa yang ditunggu oleh seorang satwa peningit? Bukan hanya seorang satwa peningit sesungguhnya menunggu di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah fenomena apa yang terjadi di bulan Ramadan dari sisi biometafisika, agar supaya kita mencari sebuah kebenaran itu tidak jauh melenceng apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat leluhur kita, tidak merupakan sebuah penistaan. Kalimatnya kan yang namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ajaran agama Islam itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada sahabat-sahabatnya. Dari mana kita mendapatkan ajaran agama Islam yang diduga kuat sama atau sesuai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali ahli hadis yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah sahih, hadis ini adalah dhahir. Bagi keturunan Sunda Galuh atau orang-orang Sunda yang memang terlahir dari peradaban masa lampau, ketika pulau di Nusantara yang disebut dengan Lantan Sanduk, sejarawan menyebutnya Sundalen, pada awalnya sudah ada kehidupan di Nusantara, yaitu di Gunung Padang. Kerajaan Sunda Galuh memiliki silsilah yang jelas, trahnya jelas, genetikanya jelas, tidak tercampur dengan keturunan pengkhianat atau keturunan Yahudi. Maka dari itu, kerajaan Sunda Galuh tidak pernah menyalahkan siapapun, merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci. Akan tetapi justru orang-orang Sunda Galuh khususnya adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang merasa dirinya adalah bukan orang suci, bukan orang hebat, bukan orang pemimpin politik di negeri ini yang sekarang bernama Indonesia. Pada saat itu leluhur saya menyampaikan bahwa sudah ada kehidupan di Gunung Padang pada abad 1 sebelum Masehi pun sudah ada, bahkan 2500 tahun sebelum Masehi pun sudah ada kehidupan di Gunung Padang yang memiliki adat budaya, ajaran agama yang berbeda dengan agama yang dibawa oleh leluhur saya dari Palestina atau dari Urdu, India Utara. Karena sesungguhnya kerajaan Sunda Galuh itu hanya memiliki leluhur yang berasal dari Palestina dan yang berasal dari India Utara atau Urdu. Itulah yang disebut dengan ajaran yang kami terima, ajaran agama yang menurut pendapat kami perlu berpikir ulang mana yang sesungguhnya yang paling mendekati sebuah kebenaran. Karena kita sebagai umat manusia, petunjuk yang paling hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala lewat sholat istihara. Nah, yang disampaikan oleh leluhur Sunda Galuh kepada kami adalah bahwa sejak abad ke-7 kerajaan Sunda Galuh sudah memeluk agama Islam yang disampaikan langsung
oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada Raja Sunda Galuh yang ke-6. Dan kemudian pada saat kerajaan Sunda Galuh dipimpin oleh yang namanya Mahaprabu Siliwangi, ajaran agama Islam, pola pemerintahan itu petunjuknya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat istikharah, karena sesungguhnya Prabu Siliwangi sudah memasuki agama Islam sejak lahir, karena kedua orang tuanya, kakeknya, semuanya, leluhurnya mulai dari raja yang ke-6 Maharaja itu sudah memeluk agama Islam. Kita tidak akan membicarakan agama yang lain karena nanti teman-teman saya di berbagai agama itu ada silang pendapat. Nah, ini yang dikhususkan secara umum saja bagaimana seseorang itu menerima ajaran agama Islam, akhirnya sampailah kepada seseorang yang disebut dengan Satrio Piningit yang ingin mencari sebuah kebenaran. Kalimatnya yang selama ini di negara kita itu berbeda pandangan dan pendapat. Ada yang mengatakan aliran ini adalah sesat, ada yang mengatakan aliran ini adalah aliran yang benar yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu artinya bahwa firman Allah disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu datang kepada pengikutnya, kepada keluarganya, kemudian kepada pengikutnya di Indonesia. Dan kami meyakini bahwa ajaran agama Islam yang sesungguhnya itu keturunan Nabi sendiri berada di negara kita, negara Indonesia yang sekarang. Karena pada saat itu catatan saya hilang sejarah mengenai dititipkannya keluarga besar Nabi Muhammad SAW, ketika pada saat itu banyak orang yang sudah mengaku nabi-nabi palsu, kemudian juga keselamatan keluarga beliau terancam, maka menitipkan 2 orang anak keluarga besar dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan sampai saat ini saya tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, hanya sebagai pemikiran saja bahwa itu catatan yang hilang, yang saya tidak bisa berdebat apapun karena catatan itu tidak hilang. Hanya disampaikan kalimat per kalimat dari leluhur saya, kemudian kepada almarhum kakek saya, kemudian kepada saya sejak usia saya 14 tahun. Nah, kita akan perbincangkan mengenai apa yang disebut dengan Ramadan. Kenapa ditunggu oleh seorang Satrio Piningit? Karena sesungguhnya di malam Ramadan itu ada yang disebut dengan malam 1000 bulan. Selain itu, sebelum masuk ke arah sana, kita dulu akan membicarakan dulu tentang penentuan awal puasa dan penentuan akhir puasa. Menurut pendapat leluhur pada saat itu tidak berdasarkan metode hilal atau hisab, akan tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah lewat sholat istikharah, dan informasi itu didapatkan dari seorang kiai atau seorang raja pada saat itu. Di kerajaan Sunda Galuh sendiri ada yang namanya pada saat itu ketika belum masuk agama Islam itu yang disebut dengan resi. Kemudian setelah kerajaan Sunda Galuh memasuki agama Islam, maka resi diganti namanya menjadi seorang kiai yang memiliki hak kekuasaan di bawah raja, yang diperintahkan oleh Maharaja untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang sekarang disebut Pulau Jawa, bahkan sampai ke berbagai pulau di seluruh Nusantara pada saat itu. Tidak heran bila sejarawan mengatakan bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Sesungguhnya yang pertama itu adalah kerajaan Sunda Galuh. Samudra Pasai itu nama raja di kerajaan Sunda Galuh Pagaruyung yang masih kekerabatan dengan kerajaan Sunda Galuh. Nah, itu nanti kita akan membicarakan. Yang kita bicarakan yang pertama adalah awal bulan Ramadan. Berbagai pandangan dan pendapat dari beberapa ulama yang sangat menguasai ilmu hilal dan hisab, itu penentuan Ramadan ditentukan dengan alam. Akan tetapi bagi seorang Sunda Galuh, penentukan Ramadan itu berdasarkan petunjuk lewat istikharah, di mana awal bulan puasa dan akhir bulan puasa itu bersumber daripada kemungkinan besar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari alam, bukan dengan meneropong bintang, bukan dengan cara apapun, akan tetapi itu sebagai perbandingan ketika seseorang kiai itu adalah sholat istikharah
meminta petunjuk kepada Allah awal bulan Ramadan itu, barulah ketika beberapa kiai di kerajaan Sunda Galuh, di kerajaan bawahan Sunda Galuh menyatakan bahwa awal bulan Ramadan itu hari Kamis misalnya, maka ditetapkanlah awal bulan Ramadan itu hari Kamis berdasarkan petunjuk dari istikharah, bukan dari alam. Bukan berarti kami menyalahkan alam, tidak, atau menyalahkan hilal atau hisab, tidak. Hanya pandangan saja agar supaya kita berpikir ulang bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mengetahui dari segalanya. Lalu ada pertanyaan dari beberapa orang, katanya kalau kita berdasarkan sebuah hadis atau dalil yang sama-sama kuat, kita akan berdebat satu sama lain. Nah, di kerajaan Sunda Galuh tidak pernah mengenal yang namanya hilal ataupun hisab, tetapi petunjuknya berdasarkan sholat istikharah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang mendekati kebenaran, perhitungannya hampir sama dengan hilal ataupun hisab. Maka tidak heran ketika nanti suatu saat bahwa dalam tahun Masehi itu akan terjadi 2 kali lebaran. Kalau di Masehi, tapi di Hijriah itu tidak terjadi. Nanti terjadi mungkin sekitar 24 tahun lagi itu akan terjadi di bulan Hijriah itu 2 kali lebaran di tahun yang sama. Kalau tahun sekarang Hijriahnya 1444 Hijriah misalnya, nanti suatu saat di tahun yang akan datang itu akan terjadi 2 kali lebaran di tahun Masehi dan di tahun Hijriah. Nah, seperti itu akan, tetapi semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua pengetahuan itu dari Yang Maha Agung, bukan dari kita sendiri. Dan seorang Satopilingin sesungguhnya adalah orang yang maha bijaksana, orang yang tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi beliau sendirilah yang mencari sebuah kebenaran yang menurut pendapat beliau adalah merupakan pendapat yang hakiki, yang berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sebuah YouTube atau di sebuah video pendek berdurasi bahwa menyatakan bahwa Prabu Siliwangi itu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan alam, dengan binatang. Nah, itu akan kami sampaikan bagaimana nanti ketika itu akan datangnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Banyak petunjuk atau dalil ataupun hadis yang mengatakan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu di akhir bulan Ramadan dan di waktu ganjil. Artinya bahwa kemungkinan besar akan turunnya malam Lailatul Qadar itu di akhir bulan Ramadan. Nah, sedangkan seorang Prabu Siliwangi atau seorang Satopilingin itu dapat petunjuk dari alam, dari sholat istikharah, bahwa pada tahun sebelumnya itu malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal sekian, jam sekian. Itu berdasarkan petunjuk lewat sholat istikharah, kemudian juga lewat petunjuk alam. Karena seperti seorang Satopilingin diketahui beliau berbicara seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bisa dapat berbicara dengan yang namanya alam termasuk binatang. Pada saat itu Prabu Siliwangi hanya bisa berbicara dengan beberapa binatang saja, akan tetapi dengan keseluruhan tidak bisa. Itu yang disampaikan di tulisan saya, karena saya buka, karena ada ulama kiai besar di Indonesia itu yang menyampaikan seperti itu di video pendek, mengatakan bahwa Prabu Siliwangi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Maka saya nyatakan ya, akan tetapi tidak semua binatang. Yang saya tahu bahwa Prabu Siliwangi dapat berbicara dengan binatang peliharaan seperti ayam, kambing, sapi, dan tidak bisa berbicara dengan burung, dengan udara, dengan matahari, dengan bulan, tidak bisa berbicara. Akan tetapi bisa berbicara dengan binatang peliharaan. Maka petunjuknya pada saat malam Lailatul Qadar dapat diketahui kemungkinan besar bahwa ketika terjadinya malam Lailatul Qadar, tanda-tanda alam dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali, atau oleh alam itu sendiri akan terlihat dengan jelas, di mana seluruh alam itu lebih khusyuk berzikir kepada Allah. Kalau seluruh alam itu berzikir kepada Allah tanpa henti, kecuali yang namanya kerangka itu tidak berzikir, atau abu atau sampah dia tidak berzikir kepada Allah, atau plastik dia tidak berzikir kepada Allah. Akan tetapi benda yang lain itu berzikir tanpa henti kepada Allah. Sedangkan kita banyak-banyak membicarakan
orang lain banyak-banyak berbicara tentang dunia, padahal sesungguhnya antara dunia dengan akhirat itu harus seimbang. Nah itu saudaraku, jadi yang ditunggu di bulan Ramadan ini adalah berbeda dengan Ramadan terdahulu, karena menurut pendapat beliau metafisika akan turunnya selain malam Lailatul Qadar adalah cahaya yang sangat ditunggu-tunggu, dan itu akan menjadi pembuktian di tahun sekarang di 2023, yaitu turunnya seorang satria penyihir yang sejati atau seorang ratu adil yang memiliki dalam tubuhnya sudah ada nur ilahi Robbi. Terima kasih saudaraku, kita akan lanjutkan kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku di bulan Ramadan diberkahi, diberikan kesehatan umur panjang, termasuk para pemimpin, presiden, menteri-menteri, para pejabat militer, kepolisian, semuanya ya, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama yang lain dan seluruh masyarakat Indonesia itu dapat diberkahi di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.